Oke, selamat datang di channel guys sama Indra guys. Ya, kali ini saya akan kasih tutorial sama kalian ya, cara untuk kembali ke room bawaan ya guys ya. Ya, bagi kalian pengguna Redmi Note 10 ya. Ya, untuk Redmi Note 10 ini memang untuk balik ke room official, baik itu room global Indonesia maupun yang Cina officialnya itu kalian itu nggak bisa lewat recovery ya guys ya, nggak bisa lewat TWRP. Jadi kalau misalnya kalian mau kembali ke room bawaan, kalian itu harus flash pakai Mi Flash Tool ya. Nah, ini saya kasih lihat untuk Mi Flash Toolnya. Saya coba untuk tampilkan di rekam layar aja kali ya. Oke, bentar dulu, saya coba cari perekam layar saya. Ini saya pakai Bennycam ya, ini yang enggak pro. Oke lah, ini udah kebuka untuk jendelanya. Saya mulai rekam, langsung menuju ke rekam layar. Seret. Oke, ini saya nggak tahu ya apa kalian dengar suara saya. Jadi ini mikrofonnya juga sebelumnya waktu itu saya juga pernah rekaman lewat sini, cuma kayaknya mikrofonnya kurang kurang gede untuk merekam kalau di screen recording via Bandicam ini. Oke, kita akan mulai ya. Jadi pertama saya akan buka untuk Mi Flash Toolnya. Nah, untuk Mi Flash Toolnya kalian bisa download di deskripsi ya. Ya, bagi kalian yang pengen balik ke room bawaan, kalian download aja di deskripsi untuk Mi Flash Tool. Nah, kita pakai Mi Flash Tool ya guys ya. Kita nggak pakai TWRP atau recovery ini. Bentar. Jadi saya simpannya di sini. Jadi untuk foldernya guys, kalian kasih nama seperti ini guys. Bentar. Misalnya gini. Nama folder kalian kayak gini, bahan oprek. Jadi spasinya kalian ganti sama huruf lainnya. Misalnya garis bawah, garis datar gitu ya guys ya. Jadi jangan kayak gini caranya tuh. Jangan kayak gini, bahan oprek. Udah di spasi gitu jangan guys. Jadi kasih aja garis bawah, terserah kalian, yang penting jangan sampai kasih spasi, karena dia nggak bakal mau kedetek kok filenya kalau misalnya kalian enggak kalau misalnya kalian cuman spasi doang, kalian enggak kasih out ya. Jadi kalau di spasi nggak bisa guys. Jadi nama foldernya itu jangan di spasi ya guys ya, seperti ini kan enggak ada saya spasi, saya ganti sama garis bawah ya. Nah, seperti itu guys. Nah, kemudian saya buka dulu untuk Mi Flash Toolnya. Nah, untuk Mi Flash Toolnya ada di dalam sini guys, tuh Mi Flash Tool. Jadi sini ada, cuman nggak bisa, jadi saya masuk ke dalam. Di sini Mi Flash Toolnya. Nah, oke. Nah, untuk HP kalian nanti dulu kalian masukkan ke mode passwordnya nanti dulu aja. Jadi kita langsung pilih aja untuk softwarenya. Nah, saya ini udah ekstrak untuk softwarenya guys ya. Bagi kalian yang belum ekstrak, diekstrak dulu. Nah, untuk softwarenya atau file image-nya itu ada di deskripsi guys ya. Sebentar. Nah, ini saya simpan di sini. Nah, ini Mojito ID global. Klik, kemudian pencet OK. Nah, di sini kan bahan oprek 10. Kemudian ini filenya. Ini dia berupa folder ya. Mojito ID global image. Dia masih versi 12.4. Nah, kalau kalian pengen ke MIUI 12.5, kalian tinggal update lewat pembaruan aja gitu kan. Jadi saya nggak, kalau misalnya merasa di sini bosan gitu kan, saya langsung update ke 12.5. Langsung bisa lewat sini, lewat pembaruan. Jadi ya seperti itu guys. Nah, bagi kalian yang belum ekstrak, kalian ekstrak dulu untuk filenya guys. Nah, ini nih file zipnya yang nih, Mojito ID global ya, image. Mojito ID global image. Nah, yang atas ini global biasa guys. Nih, ini untuk file global, untuk ini file ROM untuk global biasa ya. Jadi untuk global biasa itu seperti yang saya omongin sebelumnya, untuk pesan, aplikasi pesannya itu dari Google, kemudian aplikasi teleponnya juga dari Google ya. Nah, sedangkan kalau untuk ini kan dia kan langsung dari MIUI-nya gitu. Jadi perbedaannya antara keduanya ini sebenarnya tidak terlalu jauh, cuman untuk performa dan bug itu beda guys. Jadi menurut saya untuk soal bug itu lebih banyak di global ini guys.
di global image di global biasa. Kalau di global ID justru bugnya ini minim guys. Nah, makanya saya mau ke global ID. Nah, ini global ID ini memang ROM bawaan pada saat HP ini dijual ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga sih pakai global image. Cuma nanti dideteksi kalau misalnya kalian mau klaim garansi, lebih baik pakai global ID aja ROM-nya. Nanti dideteksi di Mi Service Center nanti kalau misalnya ternyata ROM-nya bukan ROM bawaan ya, tapi ROM global. Nah, sedangkan untuk garansi di Xiaomi itu kan harus softwarenya harus Indonesia punya guys ya. Sedangkan ya, kalian pakai yang versi global sebenarnya nggak apa-apa juga, cuman dapat garansi karena softwarenya bukan Indonesia gitu kan, garansinya Indonesia guys gitu. Nah, ini kalian ekstrak aja, klik kanan seperti ini, kemudian klik here ya. Nanti dia bakal jadi folder seperti ini guys tuh. Nah, udah jadi folder seperti ini, kalian tinggal buka aja Mi Flash Tool. Nah, seperti yang saya bilang tadi, buka Mi Flash Tool kan. Kemudian setelah buka Mi Flash Tool, saya bilang tadi select, kalian pilih folder yang sudah kalian upload sudah kalian ekstrak tadi gitu ya. Ini kan folder yang saya udah ekstrak tadi. Ini Mojito ID Global Image 12.0.4. Oke, kalau udah begini guys tuh. Jadi ini Mojito ini adalah nama dari HP kita ya guys, yaitu Redmi 10. Apa sih namanya, nama model atau apalah namanya, Mojito. Nah, kalau Sweet ada lagi itu Sweet atau HP apa. Oke. Nah, udah setelah gini, nanti di bawah sini ada pilihan lagi guys. Ini kalian bisa lihat kan, di sini ada tulisan clean all, kemudian save user data. Di sini ada tulisan clean all and lock ya. Jadi kalian pilih aja yang clean all. Tapi kalau misalnya kalian mau klaim garansi atau mau jual HP-nya, kalian pilih aja yang clean all lock ya. Nah, ini bagi kalian yang memang mau jual HP, mau jual HP-nya atau mau klaim garansi, ya harus clean all and lock. Nanti deteksi sama orangnya gitu kan, sayang kali gitu. HP-nya udah dijual atau HP-nya udah mau diklaim garansi tapi dicek ternyata nggak bawaan ROM-nya, belum baru bootloadernya kebuka gitu. Nah, kan gitu guys. Jadi kalau misalnya bootloader kebuka di Xiaomi itu nggak bisa klaim garansi ya guys ya. Jadi kalian pilih yang clean all and lock. Jadi gitu guys. Maaf guys agak ribut di luar, saya jeda dulu. Oke guys, jadi kita sambungkan dulu ke kabel data ya guys ya. Ini HP-nya dalam kondisi hidup ya. Ini saya matikan dulu. Kalian matikan, kemudian kalian masuk ke fastboot ya guys. Untuk masuk ke fastboot itu tekan tombol volume down, kemudian power. Tapi karena HP ini baru mati, saya tunggu dulu bentar. Biasanya kalau dia baru mati itu dia nggak bisa langsung ngerespon untuk dipencet tombol gitu guys. Oke, ini sudah saya tunggu beberapa detik. Seharusnya dia udah bisa dimasukkan ke mode fastboot ya guys ya. Oke, untuk masuk ke mode fastboot kita tekan tombol volume down kemudian power ya. Nah, setelah HP-nya nyala, kalian lepas tombol powernya biar dia nggak ribut ke sistem ya. Nah, tuh udah masuk mode fastboot. Nah, kemudian guys, kalian taruh HP kalian senyaman mungkin, jangan sampai jangan sampai HP kalian itu kotor guys, sorry guys. Jangan sampai HP kalian ya, jadi kalian buat senyaman mungkin, jangan sampai HP kalian itu tersenggol untuk kabel datanya ya guys ya. Pada saat flashing itu bahaya banget. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah flashing gagal, itu bisa membahayakan untuk perangkat keras ya, untuk HP kita ini nanti takutnya kenapa-kenapa gitu ya. Kalau misalnya terjadi gagal itu biasanya bakal rumit masalahnya, karena fastbootnya juga ini akan diganti ke fastboot dari ROM Indonesia. Sedangkan untuk fastboot ini jantung dari HP ya guys ya. Kalau misalnya sampai rusak, kita harus tes poin guys. Kemudian kita langsung colokan aja ke kabel USB guys. Nah, oke, saya langsung rekam ke dua HP ini guys ya. Saya langsung buat dua jendela, yang satu untuk ke HP-nya, kemudian satu rekam layar ya guys ya. Oke,
Bentar guys, saya mulai dari sekarang. Saya hitung 1, 2, 3, rekam layar masuk. Nah, oke, rekam layar udah masuk, rekam kamera juga udah masuk. Oke, kita mulai. Kita cek dulu guys. Nah, ini kan sudah ke select ya untuk softwarenya di sini. Nah, ini softwarenya, dia berupa folder ya guys. Tuh. Ya, Mojito ID Global Image. Ini yang saya sudah ekstrak tadi ini ya. Yang awalnya tuh berupa file zip. Nah, ini dioprek di ekstrak. Nah, untuk ngetes device ini udah kedetek apa belum, kita tinggal pencet aja refresh di sini. Ini kan tandanya ini udah kedetek ya. Ada tulisan 0 second ya, let's, kemudian progress 0 second. Ya, kemudian untuk device-nya ada kodenya di sini, kelihatan kalau dia udah kedetek. Nah, setelah itu kalian, yang di bawah ini kalian ubah ya guys. Jangan pilih yang clean all and lock, karena bagi kalian yang memang mau jual HP ini atau memang mau klaim garansi aja ya, kalau yang ini. Tapi kalau misalkan nantinya pengen ngoprek lagi dan nggak mau lagi ribet-ribet untuk unlock bootloader lagi, kalian pilih yang clean all aja ya. Karena untuk clean all ini dia cuman mengubah roomnya ke room bawaan dan juga membersihkan datanya jadi kembali seperti baru lagi. Tapi untuk bootloadernya itu masih terbuka. Tapi kalau yang clean all and lock ini nanti sistemnya bakal balik lagi ke room bawaan, ke room pabrik ya, pertama dibeli, dan juga bootloadernya juga ke lock sama kayak pas baru bener-bener dibeli ya. Kan setiap HP Xiaomi yang resmi Indonesia kan pasti gitu guys, bootloadernya pasti ke lock ya, kayak gitu. Nah, untuk set user data, nah ini bagi kalian yang mau update aja, jangan dicoba kalau mau ganti room dari room bawaan ke room ini, nanti bakal nge-crash ya ke room. Jadi saya awalnya ini pakai Xiaomi EU ya, Xiaomi EU lagi, MIUI Mix, cuman performanya berat banget dan baterainya boros juga. Jadi sebelumnya saya ke Xiaomi EU ya, itu baterainya memang lumayan boros. Untuk performa lumayan bagus, apalagi saya kasih kostum kernel bagus banget. Tapi satu, baterainya yang agak boros. Jadi saya coba buat ke MIUI Mix, kirain bakal lebih irit baterainya, malah tambah parah guys. Baterainya lebih boros, performanya malah hancur. Padahal di MIUI EU lancar, performanya bagus. Oke, pilih clean all, kemudian kita pilih flash ya. Nah, ini udah saya pilih clean all, kita langsung flash. Bismillahirrahmanirrahim guys. Oke, ini udah jalan. Saya akan skip sampai dia selesai ya. Saya akan tutup untuk perekam dari HP-nya. Saya akan jeda juga untuk perekaman layarnya. 1, 2, 3. Oke guys, ini udah reboot ya HP-nya guys ya. Itu tulisan Redmi. Saya kasih lihat untuk di layarnya. Nah, ini guys, saya udah mulai rekam. Oke, tes. Ya, ini ya, tuh. Di sini tertulis down. Nah, kemudian di layar ada logo MIUI. Jadi, saya masih pakai MIUI ya. Jadi, saya masih pakai MIUI versi 12.0 ya, belum yang 12.5 guys ya. Nah, ini udah down di
Tuh successful, flash down ya, resultnya adalah successful, berhasil. Jadi dia udah kembali ke room ini. Saya tutup, kemudian untuk rekam layar di laptopnya saya usaikan. Oke guys, ini masih kondisi booting ya. Ini kita tunggu sampai selesai masuk ke setupnya. Oke guys, ini HP-nya udah, aduh kena monitor guys. HP saya kedetuk ke monitor, aduh. Oke guys, ini sudah. Ini nggak berani saya taruh. Ya Allah, bentar guys. Ini monitornya ini murahan soalnya guys, nggak berani saya. Jadi ini saya udah, saya taruh sini aja dah. Nah ini mana wih? Tutup kameranya guys. Sorry guys. Bentar guys ya. Nah guys, ini udah masuk ke anunya. Udah masuk ke roomnya. Got it. Oh, masih disentuh guys, kenapa nih? Bentar dulu. Oke. Agak nge-lag sedikit. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini aduh auto brightness-nya gelap banget guys. Saya matikan dulu untuk lokasi, wifi dan lain-lain. Saya akan aktifkan untuk matikan kecerahannya biar lebih jelas ya kelihatan di kamera guys. Akhirnya selesai juga untuk balik ke room bawaan di Redmi Note 10 guys. Nah, ini untuk room bawaan seperti yang saya bilang tadi itu bukan seperti yang saya bilang tadi. Ini room bawaannya seperti biasa maksud saya. Seperti biasa room bawaan itu banyak sekali untuk bloatware-nya. Ya, jadi kalau misalnya kalian buka kalau misalkan pasang kostum room, kostum MIUI kayak Xiaomi EU, MIUI Mix, MIUI Arpana dan lain-lain, itu kan dia kan udah dimodifikasi sama developernya. Jadi untuk aplikasinya itu nggak terlalu banyak. Bahkan saya terakhir kali saya di MIUI Mix ya, itu nggak ada untuk ini Gets app ini nggak ada guys. Jadi untuk aplikasi store dari Xiaomi ini nggak ada, saking minimnya aplikasinya. Sedangkan untuk ROM bawaan Indonesia global itu kalian lihat untuk bloatware-nya banyak banget nih. Ini langsung ke install di sini guys, bloatware-nya. No. Jadi untuk software yang saya flash ini adalah versi 12.0.4 guys. Jadi belum yang 12.5. Nah, ini udah belum apa-apa, udah dapat pembaruan ke 12. Saya cek dulu berapa. Aduh, belum connect guys wifi-nya. Bentar loh. Belum connect. Yaudah pakai data, saya nggak tahu juga nih data saya paket saya masih bisa jalan apa enggak. Ternyata paket saya masih jalan ya. Berarti terakhir hari ini paket saya aktif. Jadi paket Telkomsel saya aktif, masa aktifnya mau habis hari ini terakhir. Ini buktinya dia bisa ngecek pembaruan hari ini. Nah, ini kalian bisa lihat untuk seperti ini kan, langsung dapat notifikasi update ke MIUI 12.5 guys. Cuman dia masih yang versi 12.5.1 ya. Tapi untuk globalnya saya dengar-dengar itu udah dapat versi 12.0.3 ya. Jadi untuk performanya nanti saya akan coba tes ya. Enakan yang ini apa yang MIUI 12.5 yang versi Indonesia ya. Ini versi Indonesia guys ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah versi Indonesia. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Udah panjang banget durasinya kayaknya, saya rasa. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.